ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba'du. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, mas, mbak, adik semuanya, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah pagi ini semuanya sehat. Sehat semua? Alhamdulillah. Ternyata di Pundong isu corona lewat, semuanya sehat. Tapi jangan lupa tetap jaga kesehatan. Bukan hanya kesehatan fisik, bukan hanya kesehatan jasmani, tapi kita jaga kesehatan rohani, kesehatan jiwa, kesehatan akal. Karena inilah modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah puji syukur kepada Allah yang berkumpul di tempat ini pagi ini semuanya sehat jasmani, sehat rohani, sehat jiwa, sehat akal. Rohaninya sehat semua ya. Insya Allah masih sholat 5 waktu. Jasmaninya sehat semua. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan kita. Al-Quran telah merekomendasikan beliau sebagai teladan kita. Rekomendasi dari Allah, rekomendasi dari Al-Quran tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Inilah rekomendasi syahadah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk meneladani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang ketiga di kesempatan ini yang saya menika ngangge basa Jawa napa Indonesia. Wow, sederek pranata hati coro ngangge basa Indonesia. Anggenipun sambutan awal ngangge basa Indonesia, lajeng ingkang kentun ngangge basa Jawa. Kula ajeng menyesuaikan diri melu sendi. Nah, ini campur mawon nggih. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, insyaallah. Kalau saya nanti dalam menyampaikan banyak salah kata, mohon maaf. Menawi wonten ingkang kirang nuju prono klaturwani kurang tugung salah bawa ingkang boten meranani ing penggalih sasar susur tumpang soing atur, saestu nyuwun pangapunten. Di kesempatan ini kita ada di bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa ini? Tanggal 1 Rabiul Awal 14 nopo 15? Ya, 14 yakin? 15 ya? Ya, 15. Tadi malam bulan purnama. Kita sudah sampai di pertengahan bulan Rabiul Awal. Biasanya kalau di bulan Rabiul Awal itu ada peristiwa bersejarah. Apa itu? Kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam ini banyak sekali peristiwa bersejarah. Jadi banyak sekali dalam satu tahun peristiwa-peristiwa bersejarah. Maka Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, sekedar meluruskan, dalam Islam hari raya itu cuma ada 2.
Idul Fitri sama Idul Adha. Selain Idul Fitri, Idul Adha itu bukan hari raya tapi adalah momen dan peristiwa bersejarah. Maka teman-teman semua, tidak ada istilahnya hari raya Maulid Nabi, tidak ada istilahnya hari raya Isra Mi'raj, tidak ada istilahnya hari raya 1 Muharram, tetapi itu adalah peristiwa bersejarah. Karena hari raya, kata Nabi, ada 2. La 'ida illa 'idain. Tidak ada hari raya kecuali 2 hari raya. Idul Fitri lan Idul Adha. Niku pangandikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai nanti kita salah ucap karena kita sudah terbiasa menggunakan kata perayaan seolah-olah hari rayanya banyak. Maka saya salut dengan teman-teman PHBI. PHBI itu biasanya sibuknya cuma Idul Fitri sama Idul Adha, itu sudah benar. Karena hari raya cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka yang lain itu peristiwa bersejarah. Silahkan kalau pada saat bulan Rabiul Awal mengkaji biografi beliau, itu adalah momen yang mudah untuk mengumpulkan umat. Karena lebih mudah mengumpulkan orang pada saat momen-momen peristiwa-peristiwa bersejarah, menyampaikan tentang biografi Nabi itu di bulan Rabiul Awal. Lebih mudah menyampaikan kepada orang tentang masalah sholat 5 waktu, pentingnya sholat, keistimewaan sholat pada saat Isra Mi'raj. Ini adalah momen-momen yang dulu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada banyak peristiwa-peristiwa lain. Maka teman-teman kalau ingin mengetahui Nabi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belajarlah sirah beliau. Jadi belajarlah sirah beliau. Ada banyak kitab sirah, ada banyak buku sirah, ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Arab. Kalau yang bagus, yang memenangkan perlombaan penulisan sirah itu namanya Rahibul Maktum. Ada yang punya buku Rahibul Maktum? Tidak punya? Ya, besok beli. Itu penulisnya Syekh Syafiur Rahman Mubarakpuri, memenangkan juara perlombaan penulisan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tingkat dunia. Jadi bukunya sangat bagus kalau teman-teman mau membaca tentang Sirah Nabawiyah ini. Edisi terjemahnya sudah ada, judulnya Sirah Nabawiyah. Tetapi kalau kita hanya ingin mempelajari dari sisi-sisi keteladanan beliau yang sifatnya sudah dipetak-petak, yang sifatnya sudah dipontok-pontok, maka teman-teman bagus kalau membuka bukunya beliau yang kami hormati, Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, tentang Nabi Muhammad SAW sebagai super leader and manager. Ada yang pernah baca bukunya beliau? Belum pernah? Katanya cinta Nabi. Ya, tidak harus buku beliau, masih banyak buku sirah yang lain. Bisa juga membaca Sirah Nabawiyah tulisannya Ramadan Al-Buti. Itu juga ada yang punya? Siapa? Oh ya, punya. Tuh Ramadan Al-Buti bawah, teman-teman kita di bawah, di belakang. Nanti teman-teman dikenalkan tentang buku beliau. Dan masih banyak lain. Nanti kalau saya sebut malah absen kitab nanti. Jadi bisa baca bukunya Dr. Ramadan Al-Buti. Ini salah satu tulisan yang bagus. Ketika membahas tentang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu diikuti dengan analisis. Kalau Rahibul Maktum yang tadi saya sebutkan, juara penulisan, itu murni mengupas tentang sisi kehidupan beliau. Tidak ada analisis di sana, tidak ada ibrah di sana. Tapi kalau Ramadan Al-Buti yang dibawa oleh teman kita di belakang, itu setiap menuliskan sejarah beliau, satu potongan sejarah, maka akan ada ibrah, pelajaran yang bisa diambil. Sehingga bagi kita yang awam tentang masalah tafsir, tentang masalah analisa, itu bagus membaca bukunya Dr. Ramadan Al-Buti. Nanti bisa dicek. Ada betul Pak ya ibrahnya? Ya, jadi ada ibrah 1, ibrah 2, ibrah 3, ibrah 4,
pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3, pelajaran 4, sehingga setiap sisi-sisi kehidupan beliau kita betul-betul bisa meneladani. Karena ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah, di usia muda itu adalah usia emas untuk belajar. Maka bagus sekali kalau kita punya buku-buku semacam itu untuk bisa memahami tentang Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah. Tetapi kalau misalnya kita mau yang asli tulisan orang Indonesia, itu kalau Dr. Ramadan Al-Buti ini bukan dari Indonesia ya, ini dari Mesir kalau saya tidak salah. Nah, kalau yang dari Indonesia jadi bisa membaca tulisannya Dr. Muhammad Syafi'i Antonio tentang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai super leader and manager. Nanti bisa dibaca. Di sana ada banyak bagaimana kepemimpinan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu memiliki keteladanan di berbagai sisi. Beliau sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab, beliau sebagai seorang suami yang romantis, beliau sebagai seorang kepala negara yang adil, beliau sebagai seorang militer yang gagah berani, beliau sebagai seorang guru yang sangat inspiratif, sehingga kita mau meneladani beliau dari sisi mana saja akan kita temukan. Jadi dari sisi mana saja keteladanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan kita temukan. Beliau pernah menjadi orang miskin, sehingga kalau kita dalam keadaan miskin bisa meneladani Nabi saat miskin. Beliau pernah menjadi orang kaya raya, sehingga siapapun yang kaya raya bisa meneladani beliau ketika kaya raya. Beliau pernah menjadi orang yang bersahaja, sehingga siapapun yang dalam keadaan rezekinya sedang-sedang bisa meneladani beliau saat bersahaja, saat sedang-sedang. Beliau pernah punya istri 1 sampai meninggal dunia. Yang punya istri 1 bisa meneladani beliau saat istrinya 1. Dan beliau pernah berpoligami, istrinya banyak. Yang istrinya banyak bisa meneladani beliau cara manajemen keluarga kepada istri yang banyak. Kurang apa beliau. Jadi dari sisi manapun bisa kita teladani. Beliau pernah menjadi seorang anak yang yatim, bahkan juga anak yang ditinggalkan oleh ibunya, ayahnya. Beliau bahkan sejak kecil juga sudah ikut bekerja dengan pamannya. Maka kalau teman-teman semua ada yang pada saat usia masih kecil diminta bantu kerja orang tua, bisa meneladani beliau. Itulah kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai uswah hasanah, karena hampir semua bidang ada pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua bidang ada pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak jadi soal kita jadi apapun, kita tetap bisa meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita, yang itu dipuji di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak atau budi pekerti yang agung. Maka kalau bercerita tentang sejarah Nabi, tentang sirah Nabi, barangkali sudah banyak ustadz yang menyampaikan. Jadi sudah banyak ustadz yang menyampaikan tentang cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya di sini tidak akan menyampaikan cerita tentang beliau, tetapi lebih kepada mengingatkan kepada teman-teman semua, ikhwan dan akhwat semua, bahwa beliau adalah teladan yang komplit. Mau kita kupas dari mana? Ada semua. Saat beliau masih kecil, beliau adalah seorang anak yang penurut kepada pengasuhnya, dan beliau tidak diasuh oleh ibunya kecuali hanya sampai berusia berapa tahun? 6 tahun. Jadi beliau sudah ditinggalkan ayahnya ketika masih di dalam kandungan. Siapa ayah Nabi? Abdullah, hamba Allah. Nabi ini adalah pribadi yang unik. Beliau punya ayah yang hendak disembelih dan punya kakek yang hendak disembelih. Siapa kakek beliau yang hendak disembelih?
Ya, Abdullah itu tidak disembelih karena pada saat itu kakek beliau Abdul Muthalib itu punya anak 10. Jadi anaknya ada 10. Dia mengatakan punya nadar, kalau saya punya anak 10, maka ya akan saya sembelih 1. Jadi Abdullah ini adalah ayah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah dinadarkan mau disembelih. Karena bernadar, nanti kalau saya punya anak 10 laki-laki semua, salah satunya akan saya sembelih, kata Abdul Muthalib. Dan betul Allah kabulkan, dia punya anak 10. Dan yang paling ganteng, yang paling baik itu adalah Abdullah. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab dahulu, kalau menyajikan kurban itu yang terbaik, kalau sedekah itu yang terbaik. Maka teman-teman semua yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Abdullah ini terpilih sebagai orang yang hendak disembelih, pada saat itu Nabi Muhammad belum lahir. Coro Jawane orang dicicak gitu ya. Ini Nabi Muhammad belum lahir. Dan apa yang terjadi pada saat itu, ketika sudah besar, Abdul Muthalib mulai bimbang. Sudah sayang sama Abdullah, kalau mau disembelih sudah sayang. Bagaimana naluri seorang ayah mau menyembelih anaknya? Berat apa ringan? Berat. Apalagi sudah tahu ini anaknya ganteng, soleh, penurut. Maka kemudian dia datang minta fatwa kepada tokoh spiritual pada saat itu, lalu mengatakan gantilah dengan unta. Jadi diundi, ada yang kosong, ada yang namanya Abdullah. Setiap diambil keluar Abdullah, berarti 1 unta, ganti dengan 1 unta. Diambil lagi, keluar Abdullah, kasih lagi 1 unta. Mengambil 10 kali undian, keluar unta semua sampai 10 kali. Setiap 1 kali pengambilan maka diganti dengan 10 unta, sehingga 10 kali pengambilan diganti dengan 100 unta. Maka setelah pengambilan yang berikutnya, setelah 10 kali, baru keluar nama Abdullah, baru keluar nama unta. Maka setelah itu Abdullah tidak jadi disembelih, maka diganti oleh unta yang jumlahnya 100. Itulah kenapa Nabi mengatakan, aku lahir dari seorang ayah yang hendak disembelih dan kakek yang hendak disembelih. Kakeknya siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail itu dulu tidak disembelih. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Lalu diganti dengan domba yang besar. Lalu kemudian diabadikan menjadi apa? Ritual kurban pada saat Idul Adha. Itu karena kakek beliau, karena Nabi Muhammad ini keturunan dari Ismail. Ini tentang ayah beliau, Abdullah. Dan beliau juga punya ibu. Ayahnya ini sudah meninggal pada saat beliau masih ada di kandungan. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada saat masa-masa sulit. Pada saat itu dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Jadi tahun itu disebut Amul Fil, tahun gajah. Ini adalah kebiasaan orang Arab pada saat itu. Mereka adalah kaum ummi, kaum buta huruf. Orang buta huruf itu tidak biasa mengingat angka, tapi biasa mengingat peristiwa. Kalau tidak percaya, silahkan tanya Simba. Itu sering menggunakan kata lahirmu zaman Budi, tahun piro, susah diingat. Ketika gerhana matahari, Simba akan mengatakan lahirmu zaman kecoblong. Apa kecoblong? Jadi itulah yang sering diingat oleh orang-orang yang buta huruf. Maka kalau teman-teman sering mendapatkan pertanyaan dulu sejak zaman SD sampai zaman sekolah dasar, menengah, sampai sekolah atas, ketika ditanya tahun berapa Nabi lahir, jawabannya bukan angka, tapi tahun gajah. Karena pada saat itu ada peristiwa tentara naik gajah yang pada saat itu hendak menyerang Ka'bah. Baik, Bapak dan Ibu
ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tahun sulit pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam lahir. Beliau lahir di tahun Gajah atau tahun 571 Masehi, bertepatan dengan bulan April tanggal 20. Jadi kalau teman-teman lahirnya bulan April, maka bulannya sama dengan Nabi. Kalau bulan Rabiul Awal berarti bulannya juga sama dengan Nabi. Ada yang lahir bulan Rabiul Awal di sini? Tidak ada. April? Oh ya, sama dengan Nabi ya. Nabi lahir tanggal 20 April, lebih tua 1 hari dengan ibu kita Kartini. Karena ibu kita Kartini lahir tahun berapa? Tanggal berapa? 21. Nabi Muhammad lahir tanggal 20. Baik. Itu kelahiran beliau Shallallahu alaihi wasallam, dan diberi nama yang belum pernah ada pada masa sebelumnya. Beliau diberi nama yang belum ada nama pada masa sebelumnya, yakni namanya Muhammad, artinya terpuji. Setelah nama ini ada, maka sampai hari ini nama itu adalah yang paling banyak, termasuk di Indonesia. Itu kalau nyari-nyari nama yang paling banyak itu ternyata kalau zaman dulu yang diakhiri huruf O, tapi sekarang sudah dikalahkan rekornya oleh Muhammad. Kalau tidak percaya, sekolah itu di absen-absen sekolah rata-rata nama anaknya ada Muhammad, entah belakangnya apa, depannya ada Muhammad. Kalau zaman dulu, zaman sibah-sibah kita dulu, itu nama yang paling banyak bukan Muhammad, tapi yang pakai O, Karyo Utomo, Simo Dimejo, apalagi Prawiro Dirjo, apalagi Ngapio, Sudiro Husodo, Nugroho, apalagi Prono Ngatijo, Langsak dituruti. Nah sekarang kesadaran umat sudah besar tentang Islam, sehingga nama Muhammad tetap menjadi rekor meskipun di negeri kita. Silahkan cek presensi di sekolah, nama yang paling banyak adalah Muhammad, meskipun panggilannya bukan Muhammad. Bahkan presiden kita salah satunya juga pakai nama Muhammad. Siapa? Muhammad Soeharto. Ya, Muhammad Hatta. Nah, siapa lagi? Ya, banyak yang pakai Muhammad. Nah, baik. Dan beliau di zaman itu, di masa kelahiran beliau itu sudah biasa penyusuan itu disusukan oleh orang lain. Maka beliau itu punya ibu susu yang banyak. Jadi ibu susu beliau tidak cuma satu, tapi yang terkenal hanya satu. Siapa yang terkenal? Halimatus Sa'diyah. Padahal banyak, ada Ummu Aiman, ya, ada ibu-ibu yang lain. Tetapi memang yang paling terkenal Halimatus Sa'diyah, karena beliaulah yang pertama menyusui beliau Sallallahu alaihi wasallam. Baik, tidak usah saya teruskan karena cerita ini semua teman-teman sudah pernah belajar tentang kehidupan Nabi. Tapi intinya kita sebagai umat beliau Sallallahu alaihi wasallam itu hampir di semua sisi ada keteladanan dari beliau Sallallahu alaihi wasallam. Pelajar, beliau juga pembelajar yang baik, karena beliau belajar langsung dari para pakarnya. Beliau belajar berdagang usia 12 tahun, bahkan sudah sampai ke Syam. Pada saat kecil beliau sebagai seorang penggembala. Dan kalau kita ingin menemukan tentang teori kepemimpinan, kita ingin menemukan tentang kesabaran, kita ingin menemukan tentang keuletan, maka itu ada pada menggembala. Maka semua nabi itu ro'ayal ghanam. Semua nabi itu dulu pernah menggembala kambing. Tapi tidak setiap menggembala kambing itu nabi. Jadi kalau teman-teman ingin meneladani nabi yang punya kambing, mencoba menggembala. Kalau bisa sabar, insya Allah bisa meneladani para nabi, karena semua nabi itu menggembala. Sayangnya Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, anak zaman sekarang tidak bisa bersabar kalau menggembala. Ditarik, diseret, dikeplak, diapain lagi? Ya. Jadi harus bersabar. Baik. Lalu
kalau kita mengidolakan beliau, apa yang kita peroleh? Banyak hal. Karena seseorang itu nanti di akhirat almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai. Jadi seseorang itu nanti akan dikumpulkan di akhirat bersama dengan orang yang kita cintai. Jadi kalau teman-teman cintanya dengan K-pop, nanti di akhirat juga ketemunya dengan itu. Sayangnya mereka bukan orang beriman. Berarti ketemunya di mana? Surga atau neraka? Ya, naudzubillah min dzalik. Kalau kita cintanya dengan orang yang beriman, insya Allah nanti dipertemukan dengan orang yang beriman. Dulu di zaman Nabi itu ada salah seorang namanya Sauban. Sauban itu adalah seorang pemuda yang sangat cinta mengidolakan Rasulullah SAW. Saking mengidolakannya, beliau ini kangen banget sama Rasulullah SAW setiap Rasul pergi keluar. Karena Rasul itu sering pergi keluar. Dan beliau Sauban ini selalu berjamaah sholat 5 waktu di masjid. Selain untuk sholat jamaah, beliau juga sangat suka berjumpa dengan Rasulullah. Maka beliau selalu berada di saf paling depan dan paling kanan. Siapa dia? Sauban. Nah, suatu saat Sauban ini kering, kurus karena memikirkan Rasulullah SAW. Maka ketika ketemu dengan Rasul, Sauban kemudian berkata kepada Rasul pada saat ditanya oleh Rasul. Rasul bertanya, "Wahai Sauban, kenapa kamu kurus kering?" Jawabannya karena memikirkan Rasul. Rasul mengatakan, "Bukankah tiap hari kita bertemu?" Lalu kata Sauban mengatakan, "Betul, tiap hari kita bertemu. Tetapi saya khawatir nanti di akhirat aku tidak bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah bentuk kecintaan seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin sekali bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga. Ingin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga. Dan beliau banyak mengajarkan kepada kita, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Maka cinta kita kepada siapa, di akhirat kita akan dipertemukan kepada yang kita cintai. Yang kedua, kalau kita meneladani beliau, maka otomatis kita akan mengelu-elukan beliau. Kalau yang pertama tadi ini fadilah akhirat, insya Allah akan dipertemukan. Yang kedua, kalau kita memang cinta kepada beliau, itu ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya kalau kita memang cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan berusaha untuk ittiba, berusaha untuk meneladani. Kalau pecinta bola, itu dia akan mengikuti bagaimana gaya main bola idolanya. Kalau kita pecinta artis, maka juga kita akan mencari merek tas yang sama, akan mencari merek kerudung yang sama, akan menggunakan gaya bicara yang sama. Begitulah pula kalau kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka buahnya adalah kita akan ittiba, kita akan mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah akhlak yang baik itu akan terwujud kalau kita betul-betul mengidolakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berapa banyak orang yang mengaku cinta kepada beliau tapi cintanya palsu. Kenapa? Karena tidak mengikuti beliau dalam bertutur kata, dalam bergaul, dalam segala hal. Maka kalau kita menginginkannya, maka hendaknya kita meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bukan saja dikumpulkan nanti di akhirat bersama dengan beliau, bukan saja kita hanya mengidolakannya, tetapi kalau kita memang cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menjadi orang yang tadhiyah, rela berkorban. Menjadi orang yang rela berkorban untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita belum rela berkorban untuk Islam, infak memang iman-iman, mau ngaji, wah mending nonton TV. Zaman dulu dan zaman sekarang HP.
Kenapa? Karena kita tidak mau berkorban waktu, kita tidak mau berkorban tenaga, kita tidak mau berkorban semuanya. Maka insya Allah kalau orang itu sudah cinta, itu akan melahirkan pengorbanan. Seorang suami yang cinta kepada istri, istrinya minta apapun meskipun hujan terus, dia akan rela berkorban. Kenapa? Cinta sama istrinya. Maka ibu-ibu nanti bisa buktikan sama suaminya, ya aku butuh bubur nih, lagi hujan-hujan. Kalau cinta akan dicarikan. Atau suaminya diminta sama istrinya, meskipun tengah malam, aku lagi mau nasi goreng nih. Kalau cinta pasti dicarikan. Tidak percaya tanya sama yang mantan baru. Kenapa? Karena lagi cinta-cintanya. Kalau udah lama, nah itu tandanya sudah mulai apa? Ya, mulai luntur. Naudzubillah. Jadi orang itu kalau sudah cinta, maka dia siap dan rela untuk berkorban. Meskipun hujan, meskipun gelap, demi yang dicintainya. Demikian pula kita kepada Nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, ini 3 hal ya. Yang berikutnya, bagaimana cara kita mengidolakan beliau. Jadi bagaimana cara kita mengidolakan beliau. Kalau buahnya tadi ada 3 minimal. Sebenarnya banyak ya, tapi kita ambil 3 saja karena maksimal 9 seperempat. Ya. Jadi untuk biografi beliau tidak kita baca, cukup sampai beliau masa kanak-kanak saja. Nanti kalau sampai akhir kepanjangan. Kemudian buahnya insya Allah bersama Nabi di surga. Yang kedua apa tadi? Ya, kita bisa menjadi pribadi yang insya Allah ittiba, meneladani beliau. Dan karena kalau orang cinta cenderung akan mengikutinya. Yang ketiga apa tadi? Ya, kita akan rela berkorban kalau memang itu untuk Islam. Karena cinta itu butuh pengorbanan. Loh, apa itu? Cinta itu butuh pengorbanan. Mengidolakan seseorang itu biasanya ada pengorbanan. Ya, gimana Pak? Baik. Berikutnya dalam waktu 15 menit ke depan, 7 cara membuktikan kita cinta kepada Nabi. 7 cara kita membuktikan bahwasanya beliau adalah idola kita. Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi 7 ini ampun kabeh. Tidak tahu ini tepat apa tidak untuk teman-teman masih anak-anak muda. Karena saya tidak biasa ngisi anak-anak muda. Yang pertama adalah kalau kita